Saudaraku, apa yang akan saya bagikan dengan Anda saat ini mungkin akan membangkitkan kenangan mendalam dalam masa kecil Anda. Jika Anda menonton ini sekarang, itu bukan kebetulan. Tuhan telah memandu Anda ke sini dengan alasan. Ada sesuatu yang kuat yang perlu Anda pahami. Sesuatu yang sudah ada bersama Anda sejak awal. Saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak untuk mengingat sebuah kejadian di masa kecil Anda. Mungkin itu adalah sesuatu yang kecil yang tampaknya tidak begitu penting pada waktu itu, tapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa momen itu adalah bukti. Bukti bahwa Anda sudah dipilih sejak lahir. Kenangan masa kecil ini bukan sekadar peristiwa acak, itu adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda. Sebuah tanda bahwa Anda telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Momen itu, apakah Anda mengingatnya dengan jelas atau tidak, adalah petunjuk ilahi bahwa jalan hidup Anda sudah dimulai. Anda tidak seperti orang lain, dan hari ini Anda akan mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam tentang siapa Anda dan mengapa Anda selalu merasa berbeda. Jadi luangkan waktu sejenak dan pikirkan kembali, karena apa yang Anda ingat bisa mengubah segalanya. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama A-Iman, terima kasih telah bergabung, berlangganan, dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan bismillah untuk menandai niatmu pada alam semesta. Biarkan video ini berulang kali diputar, bahkan di latar belakang. Energinya nyata, dan semakin Anda menyerapnya, semakin kuat efeknya bagi Anda. Mari kita mulai. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa peristiwa tertentu dalam hidup Anda terasa begitu berdampak, seolah-olah itu memang dimaksudkan untuk terjadi? Bagaimana jika momen-momen itu lebih dari sekadar kebetulan? Bagaimana jika sejak awal Anda dipilih untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan? Hidup memiliki cara untuk menyatukan pengalaman-pengalaman yang tampaknya acak menjadi sebuah karya agung dengan tujuan. Dan terkadang kunci untuk memahami karya agung ini terletak pada pengalaman-pengalaman yang kita alami saat masih kecil. Dari kenangan paling awal Anda, ada tanda-tanda yang menunjukkan panggilan tinggi Anda. Seringkali, tanda-tanda ini disamarkan sebagai tantangan masa kecil, momen wawasan yang tidak biasa, atau bahkan kepekaan yang mendalam terhadap dunia di sekitar Anda. Di saat kita melihat kembali, kita dapat melihat bahwa tidak ada yang kebetulan. Ujian yang Anda hadapi, orang-orang yang mempercayai Anda, mimpi-mimpi yang seolah-olah berbicara langsung ke jiwa Anda, semua ini bukan sekadar kebetulan. Mereka adalah bagian dari rencana ilahi yang Tuhan tetapkan untuk Anda jauh sebelum Anda lahir. Kebenarannya adalah Anda dipilih. Itu bukan kebetulan, melainkan desain ilahi. Tuhan telah mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hanya Anda yang bisa capai. Saat kita menjelajahi tanda-tanda ini, Anda akan mulai memahami kekuatan pengalaman masa kecil Anda dan bagaimana itu membangun dasar untuk tujuan ilahi Anda. Terimalah kebenaran ini dengan hati yang terbuka. Anda bukan hanya seseorang yang menjalani hidup dari hari ke hari. Anda adalah wadah yang dipilih yang ditandai untuk kebesaran sejak awal. Pikirkan tentang momen spesifik dari masa kecil Anda yang menonjol dalam ingatan Anda. Mungkin itu adalah perjuangan, momen kesulitan, atau bahkan peristiwa yang tak terjelaskan yang membuat Anda merasa berbeda dari orang lain. Mungkin itu terlihat seperti momen sulit biasa pada waktu itu. Namun biar melihat kembali, jelas bahwa momen itu adalah salah satu tanda pertama bahwa yang Anda dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Insiden-insiden ini lebih dari sekadar kenangan masa kecil. Mereka adalah bukti bahwa Tuhan sudah bekerja dalam hidup Anda sejak usia dini, mempersiapkan Anda untuk takdir Anda. Misalnya, mungkin Anda memiliki masa kecil yang sulit dan Anda sering merasa kesepian atau tidak dipahami. Tetapi meskipun tantangan tersebut, Anda menemukan kekuatan dalam diri Anda yang tampaknya tidak dimiliki orang lain. Mungkin Anda membela seseorang yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Atau mungkin Anda mengatasi ketakutan pribadi yang banyak orang tidak pernah harus hadapi. Momen-momen ini bukan kebetulan, itu adalah cara Tuhan membentuk ketahanan dan karakter Anda. Itu adalah tahap awal, persiapan untuk tujuan yang lebih besar. Insiden-insiden masa kecil ini adalah pengingat bahwa Anda tidak pernah dimaksudkan untuk berjalan di jalan yang sederhana. Hidup Anda selalu akan menjadi hidup yang penuh makna. Tantangan yang Anda hadapi membantu membangun kekuatan, kasih sayang dan kebijaksanaan, elemen-elemen penting untuk tujuan yang Anda panggil untuk memenuhi. Jadi ketika Anda melihat kembali momen-momen ini, akui mereka untuk apa adanya.
Bukti bahwa Anda sudah dipilih jauh sebelum Anda memahami sepenuhnya maknanya. Tanda-tanda tujuan ilahi Anda tersebar sepanjang masa kecil Anda, tersembunyi dalam pengalaman sehari-hari yang mungkin terasa tidak signifikan pada saat itu. Sebagai anak, Anda mungkin tertarik pada hal-hal atau orang-orang dengan cara yang terasa di luar kendali Anda. Mungkin Anda memiliki afinitas khusus untuk membantu orang lain, atau Anda secara naluriah tahu bagaimana menghibur teman yang sedang sedih. Tindakan-tindakan kecil yang tampaknya acak ini sebenarnya adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar yang sudah dimulai sejak lama. Pertimbangkan misalnya, saat-saat ketika Anda merasakan belas kasihan atau kepekaan yang luar biasa terhadap orang lain. Sebagai anak, Anda mungkin pernah terjaga larut malam, khawatir tentang teman atau anggota keluarga, atau bahkan merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan untuk dunia ini. Momen-momen ini bukan sekadar respons emosional. Mereka adalah dorongan ilahi yang sejalan dengan tujuan Anda. Tuhan menanamkan benih empati, pemahaman, dan kasih sayang yang dalam di dalam diri Anda, mempersiapkan Anda untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda merenungkan pengalaman-pengalaman ini, Anda mungkin mulai melihat bagaimana Tuhan menggunakannya untuk membentuk karakter Anda. Setiap momen kecil yang tampaknya tidak penting adalah bagian dari desain ilahi yang lebih besar yang dimaksudkan untuk membimbing Anda menuju panggilan sejati Anda. Dengan mengenali tanda-tanda ini, Anda bisa lebih memahami kedalaman tujuan Anda dan dampak mendalam yang dimiliki pengalaman masa kecil Anda dalam mempersiapkan Anda untuk apa yang akan datang. Kebenarannya adalah, Anda tidak lahir ke dunia ini secara kebetulan. Anda lahir dengan tujuan yang lebih besar, dipilih untuk sesuatu yang hanya Anda yang bisa melakukannya. Konsep dipilih ini bukan hanya terbatas pada tokoh-tokoh terkenal dalam sejarah. Sebenarnya, ini adalah tema yang ditemukan di banyak kisah kehidupan manusia. Dari perjalanan tokoh-tokoh besar hingga perjuangan individu dalam berbagai bidang, setiap langkah dan keputusan kita seringkali direncanakan dengan penuh arti. Setiap detail, setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Seperti halnya orang-orang yang telah membuat dampak besar di dunia, Anda juga memiliki misi yang unik yang hanya bisa Anda selesaikan. Jika Anda merasa hidup Anda penuh dengan tikungan dan belokan yang tak terduga, ingatlah bahwa momen-momen ini bukanlah jalan memutar. Mereka adalah bagian dari peta jalan yang sudah Tuhan susun untuk Anda. Percayalah pada proses ini, karena rencana yang Dia buat untuk Anda jauh lebih besar daripada yang bisa Anda bayangkan. Anda dipilih, dan tujuannya untuk Anda sudah mulai terungkap dengan cara-cara yang mungkin belum Anda sadari. Sebagai anak, Anda mungkin menghadapi lebih banyak tantangan dibandingkan teman-teman Anda. Mungkin Anda harus tumbuh lebih cepat dari yang lain, atau Anda menghadapi kesulitan yang terasa tidak adil. Namun rintangan-rintangan ini bukanlah untuk menjatuhkan Anda. Sebaliknya, mereka adalah alat di tangan Tuhan yang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tahan banting. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa setiap Anda bangunlah iman Anda, dan bentuklah Anda menjadi seseorang yang dapat menangani tanggung jawab besar yang ada di depan. Anda mungkin merasa sendirian pada saat-saat ini, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu bersama Anda setiap langkahnya, menggunakan pengalaman-pengalaman ini untuk membentuk Anda menjadi orang yang ditakdirkan untuk menjadi. Kebenarannya adalah, Tuhan membiarkan tantangan dalam hidup orang-orang yang dipilihnya, karena Dia tahu mereka mampu mengatasinya. Dia tidak memberikan lebih dari yang bisa Anda tanggung, dan setiap ujian yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih selaras dengan tujuannya untuk hidup Anda. Rintangan-rintangan ini tidak pernah dimaksudkan untuk mengalahkan Anda. Mereka dimaksudkan untuk mengangkat Anda. Tantangan hidup seringkali yang paling menyakitkan, tetapi mereka juga membangun ketahanan dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh apapun. Sejak usia muda, Tuhan sering menggunakan pengalaman-pengalaman sulit untuk mengajarkan kita ketahanan, kesabaran, dan ketekunan. Ketika Anda melihat kembali pada perjuangan masa kecil Anda, ingatlah bahwa momen-momen ini tidak sia-sia. Mereka adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membangun kekuatan yang Anda perlukan untuk berjalan dalam tujuan ilahi. Jika Anda, misalnya, mungkin Anda mengalami penolakan atau kegagalan saat kecil. Itu sangat menyakitkan. Tetapi pengalaman-pengalaman itu membentuk kemampuan Anda untuk menghadapi kesulitan sebagai orang dewasa. Ketika Anda belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi hanya bagian dari perjalanan, Anda sedang diperlengkapi dengan ketahanan
Tuhan menggunakan momen-momen ini untuk mengajarkan kita bagaimana bangkit lagi, tidak peduli berapa kali kita jatuh. Perjuangan masa kecilmu mungkin terasa sangat berat saat itu, tetapi mereka adalah batu loncatan untuk masa depanmu. Kekuatan yang Anda bangun akibat tantangan-tantangan tersebut akan melayanimu dengan cara yang belum bisa Anda bayangkan. Percayalah bahwa Tuhan sedang menggunakan masa lalu Anda untuk mempersiapkan Anda bagi kebesaran yang telah Dia siapkan untukmu. Sebagai anak, Anda mungkin memiliki mimpi yang terasa lebih hidup dan bermakna daripada mimpi biasa yang dialami kebanyakan orang. Mimpi-mimpi ini bukan hanya gambaran acak atau pemikiran yang lewat, mereka adalah pesan ilahi yang membimbingmu menuju tujuan hidupmu. Mimpi-mimpi kenabian seringkali menjadi jendela menuju masa depan, memberikan gambaran tentang apa yang akan datang. Jika Anda pernah mengalami mimpi yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan, mungkin Tuhan sedang berbicara langsung kepada Anda, memberi Anda wawasan tentang panggilan ilahi Anda. Mungkin Anda bermimpi tentang masa depan di mana Anda melakukan sesuatu yang signifikan, atau mungkin Anda sering bermimpi tentang tempat, orang atau kejadian tertentu yang kemudian terjadi. Mimpi-mimpi ini bukanlah fantasi semata. Mereka adalah gambaran tentang masa depan yang telah Tuhan rencanakan untukmu. Seperti halnya Tuhan berbicara kepada para nabi dan pemimpin, melalui mimpi dalam kitab suci, Dia juga berbicara kepada Anda dengan cara yang sama, membimbingmu dengan visi-visi yang akan terungkap seiring berjalannya waktu. Mimpi-mimpi kenabian ini bukanlah sesuatu yang harus diabaikan. Mereka adalah bagian penting dari perjalananmu, memberikan kejelasan dan arah saat Anda sangat membutuhkannya. Jika Anda memiliki mimpi yang terasa penuh makna, seriuslah dalam menanggapinya. Itu adalah cara Tuhan mempersiapkanmu untuk takdir luar biasa yang telah Dia siapkan untukmu. Ketika Anda menerima mimpi kenabian, itu lebih dari sekadar pengalaman biasa. Itu adalah suara Tuhan yang berbicara langsung kepada Anda. Mimpi-mimpi ini dimaksudkan untuk membimbing, menginspirasi, dan mengonfirmasi perjalananmu. Mungkin Anda tidak selalu memahaminya pada saat itu, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda akan mulai melihat bagaimana mimpi-mimpi tersebut terhubung dengan tujuan hidupmu. Pertimbangkan kisah Nabi Yusuf yang memiliki mimpi kenabian saat kecil yang meramalkan kebesarannya di masa depan. Mimpinya dipenuhi dengan keraguan dan bahkan ejekan, namun mereka adalah bagian yang tak terbantahkan dari perjalanannya. Demikian pula mimpi-mimpimu mungkin tidak selalu masuk akal pada awalnya, tetapi mereka adalah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk tujuan yang lebih besar. Tuhan sedang menggunakan visi-visi ini untuk menunjukkan jalan yang telah Dia rencanakan untukmu. Jika Anda pernah bermimpi yang terasa sangat signifikan, jangan abaikan mereka. Luangkan waktu untuk merenungkan apa arti mimpi-mimpi tersebut dan bagaimana mereka selaras dengan aspirasi yang ada di hatimu. Percayalah bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda melalui mimpi-mimpi ini, membimbingmu menuju takdir ilahi Anda. Apakah Anda memiliki kemampuan khusus untuk berhubungan dengan hewan atau anak-anak dengan cara yang tidak dimiliki orang lain? Mungkin hewan selalu tertarik pada Anda, atau mungkin anak-anak yang sedang kesulitan mencari kenyamanan dari diri Anda di saat-saat sulit. Koneksi khusus ini bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Anda membawa panggilan ilahi untuk merawat, melindungi, dan peduli terhadap mereka yang rentan. Kemampuanmu untuk memberikan kenyamanan kepada orang lain adalah refleksi dari kasih Tuhan yang mengalir melalui dirimu. Menarik orang dan hewan menuju hati penuh kasih-Mu. Ada orang di dunia ini yang memiliki kemampuan alami untuk membawa kedamaian kepada orang-orang di sekitar mereka. Mungkin Anda makan apa mudah. Seseorang yang dapat menenangkan ruangan hanya dengan kata-kata sederhana, sentuhan yang menenangkan, atau hanya dengan kehadiranmu. Karunia ini bukan kebetulan. Itu adalah refleksi dari roh kedamaian Tuhan yang ada dalam dirimu. Jika orang lain sering berbalik kepada Anda untuk kenyamanan di saat-saat sulit, itu adalah tanda yang jelas bahwa Anda dipilih untuk membawa penyembuhan bagi hati yang patah. Kita melihat bahwa kedamaian Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa, yang melampaui pengertian, dan menyembuhkan bahkan luka yang paling dalam. Sebagai seseorang yang dipilih oleh Tuhan, Anda telah dipercayakan dengan kedamaian yang sama, dan itu mengalir melalui dirimu kepada orang lain, dengan cara yang membawa pemulihan dan harapan. Anda mungkin tidak selalu menyadari dampak yang Anda buat, tetapi ketahuilah bahwa kehadiranmu memiliki kekuatan untuk membawa kedamaian Tuhan ke dalam situasi apapun. Roh kenyamanan yang Anda bawa adalah satu karunia yang paling mendalam yang bisa diberikan Tuhan.
Itu adalah tanda bahwa Anda dipilih untuk misi khusus, membawa penyembuhan, kedamaian, dan kenyamanan bagi dunia yang terluka. Sambutlah panggilan ini, karena itu adalah bagian kuat dari tujuan ilahi yang sedang terungkap dalam hidupmu. Sebagai seorang anak, apakah Anda pernah merasakan kepekaan yang luar biasa terhadap kebenaran dan kebohongan? Mungkin Anda bisa merasakan ketika seseorang berbohong, atau Anda memiliki indera batin yang mendalam tentang apa yang benar dan salah. Kepekaan yang meningkat ini bukan hanya sifat kepribadian, itu adalah tanda dari tujuan ilahi Anda. Tuhan telah menanamkan rasa integritas yang mendalam dalam dirimu, mempersiapkanmu untuk berdiri teguh dalam kebenarannya tanpa memandang situasi. Karunia pembedaan ini memungkinkanmu untuk menjalani hidup dengan kejelasan, membuat keputusan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Ini adalah tanda bahwa Anda dipilih untuk menjadi pemimpin, seseorang yang berdiri untuk kebenaran dan keadilan di dunia, yang sering mengorbankan keduanya. Baik dalam kehidupan pribadi Anda, maupun dalam dunia yang lebih luas, kemampuanmu untuk mendeteksi kebohongan dan membela yang benar akan menjadi aset yang sangat berharga saat Anda menjalankan panggilanmu. Jika Anda pernah merasa sangat terganggu oleh kebohongan atau ketidakadilan, ingatlah bahwa kepekaan ini adalah bagian dari rencana ilahi. Tuhan memberimu karunia ini untuk membantu memimpin orang lain menuju kebenaran, untuk berbicara ketika orang lain diam, dan untuk menjadi cahaya di tempat-tempat gelap. Tuhan telah menanamkan dalam dirimu rasa kebenaran yang tak tergoyahkan, yang tidak terpengaruh oleh standar dunia yang berubah-ubah. Kompas batin integritas, ini adalah salah satu tanda yang paling jelas dari panggilan ilahi Anda. Sementara orang lain mungkin dipengaruhi oleh opini umum atau tekanan, saat itu Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar dan adil. Komitmen yang teguh terhadap kebenaran ini adalah ciri khas dari mereka yang dipilih oleh Tuhan. Sepanjang sejarah, pemimpin dan pembuat perubahan yang paling berpengaruh adalah mereka yang berdiri teguh dalam komitmen mereka terhadap kebenaran. Orang-orang seperti Martin Luther King Jr. dan Ibu Teresa mengubah dunia karena mereka menolak untuk mengorbankan keyakinan mereka. Demikian juga, rasa kebenaran yang tak tergoyahkan dalam dirimu bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan. Itu mempersiapkanmu untuk berdiri teguh di hadapan kesulitan dan memimpin orang lain menuju jalan yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa standar batin tentang kebenaran ini adalah karunia dari Tuhan yang akan membimbingmu melalui tantangan hidup dan membantu memenuhi tujuan yang telah Dia siapkan untukmu, bahkan ketika tampaknya sulit untuk berdiri sendiri. Ketahuilah bahwa komitmenmu terhadap kebenaran akan selalu membimbingmu menuju jalan yang benar. Sejak usia muda, Anda mungkin sudah merasakan bahwa orang-orang mempercayakan tanggung jawab padamu, entah itu orang tuamu, guru-gurumu, atau teman-temanmu. Mereka mengandalkanmu untuk menyelesaikan tugas. Rasa tanggung jawab ini adalah tanda persiapan Tuhan untuk kepemimpinan. Orang-orang melihat dalam dirimu kemampuan untuk menangani tugas, memimpin ketika diperlukan, dan memastikan bahwa segala sesuatunya diselesaikan dengan efisien dan efektif. Saat Anda merenungkan momen-momen kepercayaan ini, sadarlah bahwa itu bukan kebetulan. Tuhan sedang melatihmu untuk masa depan kepemimpinan, di mana Anda akan dipanggil untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Kepercayaan yang diberikan orang lain padamu mencerminkan kualitas-kualitas yang sedang Anda kembangkan. Kualitas-kualitas yang akan membantumu dalam memenuhi panggilan ilahimu. Jika Anda pernah merasakan tanggung jawab yang lebih besar dari usiamu, ketahuilah bahwa itu karena Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk kepemimpinan. Kemampuan untuk memimpin, mengelola, dan menginspirasi orang lain adalah bagian dari tujuan ilahi yang Dia miliki untukmu, dan itu akan semakin jelas saat Anda menjalani panggilanmu. Kepemimpinan bukan hanya tentang mengelola orang. Ini tentang melayani orang lain. Dan membuat keputusan yang akan berdampak pada masa depan. Tuhan telah melatihmu untuk tanggung jawab semacam ini sejak kecil, meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya saat itu. Baik itu dipercayakan dengan tugas-tugas penting, atau menemukan dirimu dalam situasi di mana Anda harus memimpin. Setiap pengalaman ini adalah cara Tuhan mempersiapkanmu untuk hidup dalam pelayanan dan kepemimpinan. Kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, itu tentang pengaruh. Ini tentang membuat keputusan yang sejalan dengan kehendak Tuhan dan menggunakan pengaruhmu untuk membantu orang lain mencapai potensi penuh mereka. Tanggung jawab yang telah Anda pikul sepanjang hidupmu adalah batu loncatan, masing-masing mempersiapkanmu untuk peran yang lebih besar dalam kerajaan Tuhan.
Jika Anda merasa secara alami mengambil peran kepemimpinan, bahkan sejak usia muda, itu karena Tuhan telah memilihmu untuk sesuatu yang luar biasa. Terimalah tanggung jawab yang datang dengan panggilan ini, mengetahui bahwa Dia telah mempersiapkanmu untuk setiap langkah perjalananmu. Mudah untuk meragukan tujuanmu, terutama ketika jalan di depan tampak tidak pasti. Tetapi ketahuilah ini, Anda dipilih. Tuhan telah mempersiapkanmu untuk kebesaran sejak awal, dan setiap pengalaman dalam hidupmu adalah bagian dari rencana yang Dia tetapkan sebelum Anda dilahirkan. Terimalah panggilanmu dengan keyakinan, mempercayai bahwa Tuhan akan membimbingmu di setiap langkah perjalanan. Perjalananmu tidak akan selalu mudah, tetapi itu akan selalu berarti. Percayalah pada rencana Tuhan, dan ketahuilah bahwa Dia bersamamu, mempersiapkanmu untuk tujuan luar biasa yang telah Dia tetapkan di depanmu. Jalan mungkin panjang, tetapi hadiahnya sebanding. Teruslah berjalan dalam iman, dan percayalah bahwa tujuan ilahi untuk hidupmu akan terungkap saat Anda melangkah menuju panggilan yang telah Dia tempatkan di hatimu. Tuhan telah memilihmu dengan alasan. Percayalah pada kebenaran itu, dan berjalanlah dengan percaya diri menuju masa depan yang telah Dia siapkan untukmu. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini? Mengapa Anda melalui pengalaman tertentu yang terasa sulit pada saat itu, tetapi sekarang terasa masuk akal? Kebenarannya adalah, Anda diciptakan dengan tujuan. Setiap momen dalam hidupmu adalah bagian dari rancangan ilahi, yang dengan hati-hati disusun oleh Pencipta yang penuh kasih. Sejak napas pertamamu, Tuhan telah memiliki rencana untukmu, rencana yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa Anda bayangkan. Hidupmu bukanlah kebetulan, itu diatur secara ilahi untuk tujuan yang unik dan kuat. Dari masa kecilmu hingga dewasa, setiap liku hidup adalah batu, loncatan yang membawamu lebih dekat untuk memenuhi tujuan itu. Momen-momen sulit bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memurnikanmu, memperkuat karakter dan keteguhanmu. Sukacita perjuangan, persahabatan, bahkan patah hati, semuanya adalah bagian dari rencana Tuhan. Setiap pengalaman, seperti sapuan kuas di kanvas hidupmu, menciptakan karya seni yang mencerminkan kemuliaannya. Mudah untuk terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan dan melupakan gambaran yang lebih besar, tetapi luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan merenung. Ketika Anda melihat ke belakang, bisakah Anda melihat tangan Tuhan membimbingmu? Apakah Anda melihat bagaimana semua potongan yang tampaknya acak itu menyatu untuk membentuk cerita yang indah? Itu adalah cetak biru ilahi yang bekerja. Itu adalah sidik jari Tuhan dalam hidupmu, menunjukkan bahwa Anda ada di sini untuk tujuan yang lebih besar dari yang Anda sadari. Hidupmu bukanlah kesalahan dan itu bukan tanpa arti. Sejak awal, Anda telah menjadi bagian dari rencana ilahi Tuhan, dan setiap langkah perjalananmu membawamu untuk memenuhi panggilanmu. Terimalah pengetahuan bahwa hidupmu dirancang untuk kebesaran. Semakin Anda menyelaraskan dirimu dengan kehendak Tuhan, semakin Anda akan melihat tujuannya terungkap dengan cara yang luar biasa. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda menghadapi perjuangan tertentu dalam hidup? Rasa sakit, hambatan, pertempuran, semuanya terasa luar biasa pada saat itu. Tetapi sekarang Anda menyadari bahwa mereka adalah bagian dari tujuan yang lebih besar. Perjuangan sering dianggap sebagai kemunduran, tetapi kenyataannya, mereka adalah beberapa alat yang paling kuat di tangan Tuhan untuk mempersiapkanmu menghadapi apa yang ada di depan. Mereka membangun ketahanan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang Anda butuhkan untuk berjalan di jalan yang telah disiapkan untukmu. Tuhan tidak membawa tantangan dalam hidup kita untuk merugikan kita. Dia membawa mereka untuk membentuk kita. Pikirkanlah cara pandai besi membentuk besi melalui panas dan tekanan. Dengan cara yang sama, perjuangan kita memurnikan karakter kita dan mempersiapkan kita untuk peran yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Tanpa menghadapi kesulitan, kita tidak akan mengembangkan ketahanan dan kegigihan yang diperlukan untuk memimpin, menginspirasi, dan melayani orang lain dengan cara yang Tuhan inginkan. Setiap perjuangan yang Anda hadapi adalah pelajaran, sebuah bab dalam ceritamu yang membentukmu menjadi orang yang kuat dan bermakna. Baik itu perjuangan pribadi, tantangan keluarga, atau kesulitan emosional, perjuangan ini memberimu keberanian dan kebijaksanaan yang kini Anda bawa. Dan yang luar biasa adalah, hal-hal yang dulu membuatmu hancur, kini menjadi hal-hal yang membuatmu lebih kuat, lebih penuh kasih, dan lebih siap untuk memenuhi panggilan ilahimu. Saat Anda menghadapi tantangan baru, ingatlah bahwa mereka bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk berkembang. Terimalah setiap kesulitan dengan pemahaman bahwa itu
mempersiapkanmu untuk bab berikutnya dalam perjalananmu. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan satu pengalaman pun, dan setiap perjuangan yang Anda hadapi adalah bagian dari persiapan untuk tujuan besar yang Dia siapkan untukmu. Berapa kali Anda memiliki mimpi yang terasa terus menyertaimu setelah Anda bangun? Sebuah mimpi yang terasa lebih seperti pesan, sebuah visi, atau sekilas pandang ke masa depan yang belum datang? Ini bukan kejadian acak. Mimpi-mimpi kenabian adalah cara Tuhan berbicara langsung kepadamu, memberikan wawasan, arahan, dan kejelasan untuk jalan yang Dia bimbingkan. Jika Anda pernah memiliki mimpi yang terasa begitu jelas atau mendalam sehingga sulit untuk diabaikan, itu bisa jadi merupakan bagian dari panggilan hidupmu. Di sepanjang sejarah, banyak orang merasakan bahwa mimpi-mimpi mereka membawa pesan penting yang mengarahkan mereka pada tujuan atau misi tertentu. Mimpi bisa menjadi cara bagi kita untuk mendapatkan petunjuk, memahami situasi, atau menemukan jalan yang lebih jelas dalam hidup. Terkadang, mimpi membawa wawasan yang mendalam, yang membantu kita melihat arah yang harus diambil. Jika Anda pernah terbangun dari sebuah mimpi yang terasa sangat berdampak atau menginspirasi, bisa jadi Tuhan sedang berusaha mengungkapkan sesuatu kepada Anda tentang masa depan Anda. Saat keindahan dari mimpi kenabian adalah mereka memberikan kejelasan dan kedamaian di saat ketidakpastian. Jika Anda pernah berjuang dengan sebuah keputusan atau berada di persimpangan hidup, Tuhan mungkin menggunakan mimpi untuk menunjukkan jalan ke depan. Mimpi-mimpi ini seringkali membawa rasa tahu yang mendalam, kedamaian batin yang meyakinkan Anda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Saat Anda terbangun, Anda mungkin merasa pemahaman Anda tentang suatu situasi telah berubah, atau bahwa rasa tujuan baru telah menyala dalam diri Anda. Jangan anggap enteng mimpi Anda sebagai sekadar fantasi pikiran. Ambillah mereka dengan serius dan renungkan maknanya. Tuhan berbicara melalui hati, dan ketika Dia berkomunikasi melalui mimpi, Dia seringkali mengungkapkan kebenaran penting tentang panggilan Anda dan takdir yang telah Dia rencanakan untuk Anda. Terbukalah untuk menerima pesan-pesan ini, dan percayalah bahwa Tuhan membimbing Anda setiap langkahnya. Kita semua dilahirkan dengan anugerah, bakat, dan kemampuan yang unik, hal-hal yang membedakan kita dan membuat kita menjadi diri kita sendiri. Anugerah ini bukanlah kebetulan, mereka adalah bagian dari rencana ilahi Tuhan untuk hidup Anda. Entah itu bakat musik, anugerah kepemimpinan, kemampuan luar biasa untuk menghibur orang lain, atau anugerah intelektual, keunikan Anda bukanlah hal yang acak. Tuhan dengan sengaja menanamkan kemampuan-kemampuan ini dalam diri Anda untuk memenuhi tujuan yang lebih besar. Ketika Anda memikirkan tentang anugerah Anda, apakah Anda mengenalinya lebih dari sekadar hobi atau bakat? Mungkin Anda selalu memiliki hasrat untuk membantu orang lain, atau mungkin Anda selalu bisa melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Kualitas-kualitas unik ini adalah bagian dari apa yang membuat Anda menjadi diri Anda, dan mereka telah dirancang dengan hati-hati oleh Tuhan untuk memungkinkan Anda melayani orang lain dan memenuhi panggilan Anda. Mereka bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kerajaan Tuhan. Pikirkan tentang para pemimpin, seniman atau inovator terkenal yang Anda kagumi. Mereka tidak hanya terjatuh ke dalam peran mereka, mereka dilengkapi dengan kemampuan unik yang memungkinkan mereka memberikan dampak besar pada dunia. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Anugerah yang telah diberikan kepada Anda tidak dimaksudkan untuk disimpan untuk diri sendiri. Mereka dimaksudkan untuk digunakan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda mulai memahami kedalaman bakat Anda bisa melangkah dengan percaya diri ke dalam panggilan Anda, mengetahui bahwa Tuhan telah membekali Anda untuk sukses. Untuk benar-benar mengenali anugerah ilahi Anda, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang membuat Anda bersemangat, apa yang datang secara alami bagi Anda, dan apa yang sering diminta orang lain untuk Anda bantu. Ini seringkali adalah area di mana anugerah Anda bersinar paling terang. Terimalah keunikan Anda, dan percayalah bahwa Tuhan memanggil Anda untuk menggunakan anugerah Anda untuk melayani orang lain dan membuat perbedaan di dunia. Di dunia yang mengutamakan kepuasan instan, bisa sulit untuk mempercayai proses hidup. Kita ingin jawaban sekarang, hasil sekarang, kesuksesan sekarang. Namun rencana Tuhan seringkali terungkap secara bertahap, dan proses ini bisa memakan waktu. Belajar untuk mempercayai waktu ilahi ini sangat penting untuk menerima tujuan Anda. Sama seperti benih yang ditanam di tanah, tujuan Anda membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang sebelum dapat berkembang sepenuhnya. Terkadang dalam hidup kita,
Kita dihadapkan pada waktu yang penuh tantangan dan penantian. Kita diingatkan bahwa jika kita tetap bertahan dan tidak menyerah, hasil yang baik akan datang pada waktunya. Perjalanan kita mungkin tidak selalu secepat yang diinginkan, namun setiap langkah, setiap tantangan, dan setiap momen menunggu adalah bagian dari proses yang membentuk kita. Meskipun hasilnya tidak selalu langsung terlihat, percayalah bahwa ada persiapan yang sedang berlangsung untuk sesuatu yang lebih besar. Apa yang tampak sebagai penundaan seringkali merupakan bagian dari persiapan menuju hal-hal yang lebih baik. Pertimbangkan kisah Daud yang diurapi untuk menjadi raja ketika masih muda, tetapi menghabiskan bertahun-tahun di padang gurun sebelum akhirnya memegang tahta. Selama bertahun-tahun itu, Daud belajar pelajaran penting tentang kepemimpinan, kerendahan hati, dan tergantungan pada Tuhan. Proses itu tidak mudah, tetapi itu sangat penting untuk kesuksesannya yang akhir. Hidup Anda mungkin terasa seperti serangkaian jalan memutar atau penundaan, tetapi ingatlah bahwa momen-momen ini adalah bagian dari perjalanan yang mempersiapkan Anda untuk kebesaran yang Tuhan janjikan. Terimalah musim menunggu dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri Anda dan melalui Anda, bahkan ketika tampaknya segala sesuatunya tidak berkembang. Proses ini membentuk Anda, mempersiapkan Anda, dan memurnikan Anda untuk melangkah ke dalam tujuan Anda ketika waktu yang tepat tiba. Pernahkah Anda merasakan suatu dorongan di dalam hati? Sebuah panggilan yang tidak bisa Anda jelaskan dengan kata-kata, namun Anda tahu Anda harus mengikutinya? Panggilan ilahi ini sering kali merupakan cara Tuhan mengundang Anda untuk memasuki tujuan yang lebih besar, sebuah misi yang selaras dengan kehendaknya untuk hidup. Panggilan ini bisa datang sebagai bisikan yang tenang atau dorongan inspirasi yang tiba-tiba. Tetapi begitu Anda mengenalinya, segalanya berubah. Anda menyadari bahwa hidup Anda memiliki makna yang lebih dalam, dan bahwa Anda diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Terkadang panggilan ilahi itu jelas dan tak terbantahkan. Anda tahu persis apa yang harus Anda lakukan. Di lain waktu, itu bisa berupa dorongan lembut atau serangkaian tanda yang mendorong Anda ke arah tertentu. Bagaimanapun juga, panggilan Tuhan adalah kekuatan yang kuat yang mengubah hidup Anda. Itu adalah undangan untuk keluar dari hal-hal biasa dan memasuki yang luar biasa, untuk mengambil risiko, mempercayai rencananya, dan memenuhi takdir yang Dia miliki untuk Anda. Ketika Anda merespons panggilan ini, hidup Anda akan memiliki tujuan yang baru. Anda tidak lagi merasa seperti hanya menjalani rutinitas. Anda mulai hidup dengan niat, mengetahui bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Panggilan ilahi bukan hanya tentang kesuksesan Anda, ini tentang memenuhi rencana Tuhan untuk dunia melalui anugerah dan kemampuan unik Anda. Dengarkan dengan seksama suara Tuhan, dan percayalah bahwa ketika waktunya tiba, Dia akan menjelaskan panggilannya dengan jelas. Sambutlah perjalanan ini dengan keyakinan, mengetahui bahwa rencananya untuk Anda adalah baik dan bahwa Dia sedang membimbing Anda menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Hidup penuh dengan musim, waktu untuk tumbuh, waktu untuk beristirahat, waktu untuk panen, dan waktu untuk pemangkasan. Setiap musim membawa tantangan dan imbalan tersendiri, dan memahami keindahan dari fase-fase ini adalah kunci untuk mencapai tujuan Anda. Sama seperti alam melalui musim perubahan, begitu pula hidup Anda. Perubahan-perubahan ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah bagian dari siklus alami yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan Anda. Ada saat-saat ketika hidup terasa seperti sedang mekar penuh, dipenuhi dengan peluang dan kesuksesan. Lalu ada saat-saat ketika semuanya terasa hancur, ketika Anda berada dalam fase menunggu atau kesulitan. Tetapi kedua musim tersebut diperlukan untuk perkembangan Anda. Setiap fase mengajarkan sesuatu kepada Anda, apakah itu kesabaran, ketekunan, atau rasa syukur. Pikirkan tentang proses biji yang tumbuh menjadi pohon. Itu dimulai di tanah yang gelap, tak terlihat dan tak terperhatikan, tetapi seiring waktu ia menembus permukaan, merentang ke arah cahaya dan tumbuh kuat dan tinggi. Dengan cara yang sama, Tuhan bekerja di balik layar, menggunakan setiap musim untuk mempersiapkan Anda untuk tahap berikutnya dalam perjalanan Anda. Setiap fase itu penting, dan meskipun beberapa mungkin terasa sulit, semuanya diperlukan untuk pertumbuhan Anda. Terimalah setiap musim dalam hidup Anda, mengetahui bahwa itu adalah bagian dari waktu yang sempurna Tuhan. Percayalah bahwa Dia menggunakan setiap momen untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang perlu
Anda jadi untuk tujuan yang lebih besar yang Dia miliki untuk Anda. Setiap musim, baik yang penuh tantangan atau kebahagiaan, adalah bagian dari kisah indah yang sedang Dia tulis dengan hidup Anda. Salam dari Iman, kita adalah keluarga.